Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah kesibukan hidup, lalu bertanya dalam diam, mengapa Allah menetapkan begitu banyak aturan? Mengapa ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang? Mengapa hidup tidak dibiarkan berjalan sesuka hati saja? Pertanyaan itu mungkin muncul saat kamu merasa lelah, saat kamu melihat orang lain tampak bebas tanpa batas, sementara kamu berusaha menjaga diri, atau saat kamu ingin sesuatu, tetapi sadar ada aturan yang menahannya. Namun ketahuilah, pertanyaan itu bukan tanda kelemahan iman. Ia adalah tanda bahwa hatimu sedang hidup. Ia adalah awal dari perjalanan memahami, bukan awal dari penolakan. Selama ini mungkin kamu melihat aturan agama sebagai kewajiban semata, sesuatu yang harus dilakukan agar tidak berdosa, sesuatu yang dijalankan karena takut hukuman. Tetapi seiring waktu, kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kewajiban. Kamu mulai menyadari bahwa di balik setiap perintah dan larangan, tersimpan rahasia cinta Allah kepadamu. Seperti orang tua yang menetapkan aturan untuk anaknya, bukan karena ingin mengekang, tetapi karena ingin melindungi. Begitu pula Allah menetapkan syariat bukan untuk menyulitkanmu, melainkan untuk menjagamu dari luka yang belum kamu lihat. Dunia terus membisikkan bahwa kebebasan adalah melakukan apa saja tanpa batas, bahwa hidup yang ideal adalah hidup tanpa aturan. Tetapi lihatlah lebih dalam, berapa banyak orang yang mengikuti keinginannya tanpa kendali, lalu justru terjerat oleh kebiasaan buruk, penyesalan, dan kehampaan. Saat kamu mengikuti hawa nafsu tanpa arah, sebenarnya kamu tidak bebas. Kamu sedang diperbudak oleh keinginan yang tak pernah puas. Hari ini ingin ini, besok ingin itu, tidak pernah selesai. Sebaliknya, ketika kamu memilih taat meski terasa berat, disitulah kamu sedang membebaskan dirimu. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh dorongan sesaat. Kamu memilih dengan sadar, kamu melangkah dengan tujuan. Aturan Allah bukanlah beban yang diletakkan di pundakmu. Ia adalah cahaya yang diletakkan di depan langkahmu. Tanpanya, jalan hidup akan tampak luas tetapi gelap. Kamu mungkin merasa bebas, tetapi tanpa arah. Dan coba renungkan kembali perjalanan hidupmu. Berapa kali kamu ingin melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi akhirnya bersyukur karena kamu menahan diri? Berapa banyak kesalahan yang berhasil kamu hindari karena ada batasan yang kamu hormati? Mungkin kamu baru menyadari sekarang bahwa selama ini aturan itu bukan mengekangmu. Ia menjagamu, ia membentengi hatimu, ia menyelamatkanmu dari keputusan yang bisa saja kamu sesali bertahun-tahun kemudian. Setiap perintah yang kamu jalankan sebenarnya sedang membentukmu. Setiap larangan yang kamu patuhi sebenarnya sedang melindungimu. Maka ketika kamu mulai bertanya tentang aturan Allah, jangan takut dengan pertanyaan itu. Biarkan ia membawamu lebih dekat. Biarkan ia membimbingmu untuk melihat bahwa di balik setiap ketetapannya, ada kasih sayang yang mungkin belum sepenuhnya kamu pahami. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, setiap kali kamu taat, Allah sedang menjaga masa depanmu dengan cara yang tidak pernah kamu lihat. Pertanyaanmu hari ini bisa menjadi awal dari kesadaran baru. Kesadaran bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang kamu inginkan, tetapi tentang siapa yang membimbingmu. Dan ketika kamu memahami itu, aturan tidak lagi terasa seperti kewajiban yang menekan, tetapi seperti pelukan yang menenangkan. Seringkali kamu melihat larangan sebagai pembatas, sesuatu yang menghalangi keinginanmu, sesuatu yang membuatmu merasa berbeda dari orang lain yang tampak bebas melakukan apa saja. Namun, jika kamu merenung lebih dalam, kamu akan mulai memahami bahwa larangan bukanlah penjara. Ia adalah perlindungan. Seperti pagar di tepi jurang, larangan bukan untuk mengekang langkahmu, melainkan mencegahmu jatuh. Kamu mungkin tidak selalu melihat dalamnya jurang itu. Kamu mungkin merasa mampu mengendalikan diri. Tetapi Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika Allah melarang zina, Dia bukan sekedar menetapkan aturan moral. Dia sedang menjaga kehormatanmu, menjaga hatimu agar tidak hancur oleh hubungan yang tidak diberkahi, menjaga masa depanmu dari luka yang bisa membekas seumur hidup. Banyak orang baru menyadari mahalnya harga sebuah pelanggaran ketika semuanya telah terlambat. Ketika Allah melarang riba, Dia sedang melindungimu dari sistem yang merusak keseimbangan. Riba mungkin terlihat menguntungkan di awal, tampak seperti jalan cepat menuju kemudahan. Tetapi di baliknya, tersembunyi ketidakadilan dan kegelisahan yang perlahan menggerogoti keberkahan hidupmu. Ketika Allah melarang dusta, Dia sedang menjaga kepercayaan dalam hidupmu. Sekali kamu terbiasa berbohong, hubungan mulai retak.
hati menjadi keras, dan perlahan kamu kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali, kepercayaan. Banyak kesenangan memang terasa manis di awal. Nafsu selalu menjanjikan kenikmatan instan. Tetapi Allah melihat akhir yang belum mampu kamu lihat. Dia melihat akibat yang jauh melampaui pandanganmu yang terbatas pada hari ini. Mungkin ada saatnya kamu merasa berat menahan diri. Mungkin kamu pernah merasa sendirian dalam menjaga batasan. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa aku harus menahan diri sementara yang lain terlihat bebas? Namun, justru di saat kamu menahan diri itulah kamu sedang diuji. Bukan sekedar dalam tindakan, tetapi dalam cinta. Kamu memilih taat bukan karena takut dipandang manusia, tetapi karena sadar bahwa Allah selalu melihatmu. Menahan diri adalah bentuk kekuatan. Tidak semua orang mampu berkata tidak pada dirinya sendiri. Tidak semua orang mampu melawan dorongan sesaat demi keselamatan jangka panjang. Larangan Allah melatihmu untuk memiliki kendali atas dirimu sendiri. Tanpa larangan, kamu akan mudah mengikuti setiap dorongan hati. Dan hati yang tidak terarah bisa menyeretmu perlahan tanpa kamu sadari. Coba ingat kembali, berapa kali kamu bersyukur karena pernah menahan diri? Berapa banyak keputusan yang tidak kamu ambil karena kamu tahu itu dilarang? Bisa jadi keputusan yang tidak kamu ambil itulah yang menyelamatkan hidupmu dari penyesalan panjang. Larangan bukanlah tanda bahwa Allah ingin mengurangi kebahagiaanmu. Justru sebaliknya, Dia ingin menjaga kebahagiaan itu tetap bersih dan tidak berubah menjadi luka. Allah tidak melarang karena Dia ingin menyulitkanmu. Dia melarang karena Dia mencintaimu. Maka ketika kamu mendengar sebuah larangan, jangan langsung melihatnya sebagai kehilangan. Lihatlah ia sebagai penjagaan. Tanyakan pada dirimu, keselamatan apa yang sedang Allah siapkan untukku dengan larangan ini? Karena pada akhirnya, larangan bukan musuhmu. Ia adalah penjagamu. Jika larangan adalah pagar yang melindungimu dari bahaya, maka perintah adalah jalan yang menuntunmu menuju kehidupan yang sebenarnya. Seringkali kamu melihat perintah sebagai kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan agar tidak berdosa. Tetapi ketika kamu merenung lebih dalam, kamu akan mulai merasakan bahwa setiap perintah Allah bukan sekedar tuntutan, melainkan undangan. Undangan untuk hidup dengan jiwa yang lebih tenang. Undangan untuk kembali kepadanya. Ketika kamu berdiri dalam sholat, kamu sebenarnya sedang meninggalkan dunia sejenak. Segala urusan, kekhawatiran, dan ambisi kamu tinggalkan di belakang. Kamu berdiri menghadap kiblat, tetapi yang kamu hadapi sesungguhnya adalah Tuhan yang menciptakanmu. Di dalam sujudmu, ada ruang yang tidak bisa dimasuki siapapun selain dirimu dan Allah. Di sana kamu bisa menangis tanpa malu, meminta tanpa ragu, bersandar tanpa takut ditolak. Dunia mungkin memberimu pujian atau celaan, tetapi di hadapannya kamu hanyalah hamba yang berharap. Dan anehnya, setelah kamu bangkit dari sholat dengan hati yang hadir, beban yang tadi terasa berat menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatimu telah dikuatkan. Ketika kamu berzakat atau bersedekah, kamu bukan sekedar memindahkan harta, kamu sedang membersihkan hatimu dari keterikatan yang berlebihan pada dunia. Kamu belajar bahwa harta hanyalah titipan, bukan tujuan. Dengan memberi, kamu sedang membebaskan dirimu dari perbudakan terhadap kepemilikan. Saat kamu berpuasa, kamu sedang melatih dirimu untuk berkata tidak pada keinginan yang paling mendasar, makan, minum, dan dorongan hawa nafsu. Jika terhadap hal-hal yang halal saja kamu mampu menahan diri demi Allah, maka terhadap yang haram seharusnya kamu lebih mampu lagi. Puasa mengajarkanmu bahwa kamu tidak harus mengikuti setiap dorongan yang muncul. Kamu memiliki kendali. Dan orang yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih mudah mengendalikan hidupnya. Ketika kamu berhaji, jika suatu hari Allah memanggilmu ke sana, kamu akan melihat betapa kecilnya dirimu di tengah lautan manusia yang mengenakan pakaian yang sama. Tidak ada gelar, tidak ada status, tidak ada kebanggaan dunia. Kamu berdiri di hadapan Allah hanya sebagai hamba. Disitulah kamu belajar bahwa nilai dirimu bukan ditentukan oleh apa yang kamu miliki, tetapi oleh siapa yang kamu sembah. Perintah Allah tidak pernah bertentangan dengan fitrahmu. Justru ia menyembuhkan bagian-bagian hatimu yang lelah karena dunia.
Ia merawat jiwamu yang kering karena terlalu lama sibuk mengejar hal-hal yang fana. Mungkin di awal ketaatan terasa seperti kewajiban. Kamu melakukannya karena harus. Namun ketika kamu mulai melakukannya dengan kesadaran, sesuatu berubah. Sholat bukan lagi sekedar rutinitas, tetapi kebutuhan. Sedekah bukan lagi sekedar kewajiban, tetapi kebahagiaan. Puasa bukan lagi sekedar penahanan, tetapi pemurnian. Ketaatan yang dilakukan dengan kesadaran akan hikmah di baliknya tidak terasa menekan, ia justru menghidupkan. Banyak orang mengejar ketenangan dengan cara dunia, hiburan tanpa henti, pencapaian demi pencapaian, pengakuan demi pengakuan. Namun semakin dikejar, ketenangan itu terasa semakin jauh. Sebaliknya, ketika kamu mengejar Allah melalui perintahnya, ketenangan justru datang tanpa kamu paksa. Ia hadir sebagai hadiah. Ia tumbuh sebagai buah dari kedekatan. Perintah Allah bukan sekedar daftar kewajiban. Ia adalah jalan yang menuntunmu keluar dari kegelisahan menuju ketentraman. Dari kebingungan menuju arah. Dari kehampaan menuju makna. Dan mungkin sekarang kamu mulai menyadari, setiap kali kamu taat, sebenarnya bukan Allah yang membutuhkan ibadahmu. Kamulah yang sedang dihidupkan kembali. Tidak semua hikmah Allah hadir dalam bentuk aturan yang tertulis jelas. Sebagian datang dalam bentuk peristiwa yang tidak pernah kamu rencanakan. Peristiwa yang mengubah arah hidupmu. Peristiwa yang membuatmu terdiam dan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Ujian seringkali datang tanpa pemberitahuan. Sakit yang tiba-tiba, kehilangan orang yang kamu cintai, kegagalan setelah usaha panjang, kesedihan yang tidak bisa kamu jelaskan kepada siapapun. Di saat seperti itu, kamu mungkin merasa Allah jauh. Doamu terasa menggantung, hatimu terasa berat. Kamu melihat ke langit dan bertanya dalam diam, apakah engkau masih mendengarku? Padahal justru di saat itulah, Dia sedang sangat dekat. Dia melihat air mata yang tidak kamu perlihatkan kepada siapapun. Dia mendengar doa yang bahkan tidak mampu kamu ucapkan dengan kata-kata. Dia mengetahui luka yang tidak bisa kamu ceritakan. Ujian bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan. Seringkali, ia adalah tanda bahwa kamu sedang diperhatikan. Ujian mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kenikmatan. Saat hidup berjalan mudah, kamu mungkin merasa kuat. Kamu merasa mampu mengendalikan segalanya. Namun ketika sandaran dunia runtuh satu persatu, kamu dipaksa menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar memegang kendali. Disitulah kamu belajar bahwa dunia bukan tempat bersandar. Harta bisa hilang, manusia bisa pergi, kesehatan bisa melemah. Dan ketika semua itu tidak lagi bisa kamu pegang, kamu mulai mencari sandaran yang tidak pernah goyah. Kamu mulai kembali kepada Allah, bukan hanya sebagai pilihan, tetapi sebagai kebutuhan. Mungkin hari ini kamu belum melihat hikmah dari apa yang sedang kamu alami. Luka terasa terlalu nyata. Kehilangan terasa terlalu dalam. Kegagalan terasa terlalu pahit. Namun seperti benih yang ditanam di tanah gelap, proses pertumbuhan tidak selalu terlihat. Dari luar tampak sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi di dalam tanah, kehidupan sedang dibentuk. Begitu pula dengan hatimu. Ujian sedang membersihkan sesuatu, sedang menguatkan sesuatu, sedang menumbuhkan sesuatu yang mungkin belum kamu sadari. Setiap air matamu tercatat, tidak ada satu tetes pun yang sia-sia. Setiap kesabaranmu diperhitungkan, meski hanya kamu dan Allah yang tahu betapa beratnya menahan diri untuk tetap percaya. Dan setiap kesulitan memiliki batas waktu, meski kamu belum tahu kapan batas itu berakhir. Kamu mungkin merasa lelah, itu manusiawi. Kamu mungkin ingin menyerah, itu pun manusiawi. Tetapi jangan biarkan lelah membuatmu berpaling. Karena seringkali, di titik terlemahmu Allah sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Ujian juga menjadi cermin. Ia menunjukkan seberapa dalam imanmu berakar. Ketika keadaan baik, mudah bagimu berkata sabar dan bersyukur. Tetapi ketika badai datang, hanya hati yang benar-benar percaya yang mampu bertahan tanpa kehilangan arah. Jika hari ini kamu sedang diuji, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa itu hukuman. Bisa jadi itu adalah pengangkatan derajat. Bisa jadi itu adalah cara Allah membersihkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Dan bisa jadi, melalui ujian ini, Allah sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Karena terkadang, kamu baru benar-benar kembali
ketika tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan selain Dia. Maka bertahanlah, percayalah, dan yakinlah bahwa di balik setiap ujian yang kamu hadapi, ada hikmah yang suatu hari akan kamu pahami. Meskipun hari ini kamu belum melihatnya. Ada masa dalam hidupmu ketika semuanya terasa membingungkan. Kamu sudah berdoa, tetapi jawaban terasa belum datang. Kamu sudah berusaha, tetapi hasil belum terlihat. Kamu sudah berharap, tetapi kenyataan berjalan ke arah yang berbeda. Di titik itu, kamu mungkin bertanya dalam diam, apa lagi yang harus aku lakukan? Ada kelelahan yang tidak selalu terlihat di wajahmu. Ada doa-doa yang kamu ulang setiap malam. Ada harapan yang kamu jaga meski perlahan mulai goyah. Dan di saat seperti itu, imanmu sedang diuji, bukan pada pengetahuan, tetapi pada kepercayaan. Karena selama ini mungkin kamu taat ketika semuanya masuk akal. Kamu bersyukur ketika nikmat jelas terlihat. Kamu sabar ketika ujian terasa ringan. Tetapi bagaimana ketika kamu tidak mengerti apa yang sedang Allah lakukan dalam hidupmu? Kamu tidak melihat seluruh perjalanan hidupmu sekaligus. Kamu hanya melihat satu potongan kecil dari hari ini. Satu kejadian, satu kegagalan, satu kehilangan. Sementara Allah melihat masa lalumu, masa kini, dan masa depanmu dalam satu kesatuan yang utuh. Apa yang hari ini kamu anggap kegagalan, bisa jadi sedang menghindarkanmu dari jalan yang lebih buruk. Apa yang kamu anggap kehilangan, bisa jadi sedang menyelamatkan hatimu dari kehancuran yang lebih dalam. Apa yang terasa tertunda, bisa jadi sedang dipersiapkan agar datang pada waktu yang lebih tepat. Seringkali kamu ingin memahami semuanya sekarang. Kamu ingin penjelasan segera. Kamu ingin alasan yang jelas. Namun tidak semua hikmah diberikan dalam bentuk jawaban cepat. Sebagian disimpan agar kamu belajar sabar. Sebagian ditunda agar kamu belajar tawakal. Sebagian disembunyikan agar kamu belajar percaya. Ketika hikmah belum terlihat, Syaitan sering membisikkan keraguan. Ia membuatmu merasa doa sia-sia, usaha tidak dihargai, dan kesabaran tidak berarti. Namun justru disitulah letak ujian yang sesungguhnya. Apakah kamu akan tetap taat ketika tidak melihat hasilnya? Apakah kamu akan tetap percaya ketika belum memahami rencananya? Tugasmu bukan memaksa diri untuk mengerti segala sesuatu. Tugasmu adalah tetap berjalan meski belum melihat ujung jalan. Tetap taat meski belum melihat buahnya. Karena percaya sebelum melihat, itulah inti iman. Banyak hal dalam hidup yang baru kamu pahami bertahun-tahun kemudian. Saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan berkata, ternyata itulah yang terbaik untukku. Ternyata Allah sedang menjagaku. Ternyata penundaan itu adalah perlindungan. Tetapi saat kamu berada di tengah cerita, kamu belum melihat akhir. Dan mungkin hari ini kamu sedang berada di tengah kisah yang belum selesai. Jika demikian, jangan terburu-buru menilai takdirmu. Jangan menganggap Allah tidak menjawab hanya karena jawaban belum sesuai dengan keinginanmu. Allah selalu menjawab, kadang dengan memberi, kadang dengan menahan, kadang dengan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Hati yang matang adalah hati yang tetap tenang meski belum mengerti. Ia sadar bahwa keterbatasan pemahaman bukan berarti ketiadaan hikmah. Hanya karena kamu belum melihat cahaya, bukan berarti cahaya itu ada. Maka jika hari ini kamu belum melihat hikmah dari sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah percaya, tetaplah bersyukur atas apa yang ada, tetaplah taat meski belum memahami alasannya. Karena suatu hari, ketika waktunya tiba, kamu akan melihat dengan jelas bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia. Dan saat itu, kamu akan bersyukur karena pernah memilih percaya meski belum melihat. Ada saat-saat ketika kamu merasa aturan Allah berat. Kamu melihat kewajiban yang harus dijalankan, batasan yang harus dijaga, dan perjuangan yang harus dilalui. Di hatimu mungkin terlintas pertanyaan, mengapa terasa sulit? Namun ketahuilah, Allah tidak pernah membebanimu di luar kemampuanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu selalu sesuai dengan batas yang mampu kamu pikul. Jika terasa berat, itu bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena jiwamu sedang dilatih untuk menjadi lebih kuat. Aturannya selalu adil, tidak memihak yang kaya dan tidak merendahkan yang miskin, tidak mengutamakan yang kuat dan tidak menzolimi yang lemah. Di hadapannya, semua manusia berdiri setara. Yang membedakan bukan harta, bukan rupa, bukan jabatan,
tetapi takwa. Kamu mungkin hidup di dunia yang penuh ketimpangan. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang tumbuh dalam kesulitan, ada yang dipuji, ada yang diabaikan. Tetapi keadilan Allah tidak pernah salah alamat. Jika di dunia sesuatu tampak tidak adil, percayalah, itu bukan akhir dari cerita. Ada perhitungan yang tidak pernah luput, ada balasan yang tidak pernah tertukar. Keadilan Allah tidak terbatas pada apa yang kamu lihat hari ini. Ia melampaui waktu, melampaui dunia, hingga ke akhirat. Namun keadilan itu selalu berjalan beriringan dengan kasih sayang. Lihatlah bagaimana Allah memberikan keringanan dalam syariat. Saat kamu sakit, ada rukhsah. Kamu boleh tidak berpuasa, boleh sholat dengan cara yang lebih ringan. Saat kamu dalam perjalanan, ada kemudahan. Saat kamu lemah, ada toleransi. Itu bukan tanda kelemahan aturan, itu tanda rahmat. Saat kamu terjatuh dalam dosa, pintu taubat tidak pernah tertutup selama napas masih ada. Allah tidak langsung menghukummu di saat itu juga. Dia memberimu waktu, Dia memberimu kesempatan untuk kembali. Bukankah itu bentuk kasih sayang yang luar biasa? Syariat bukan rantai yang mengikatmu. Ia bukan beban yang dipaksakan tanpa alasan. Ia adalah pelukan yang menjagamu agar tidak terjatuh terlalu jauh. Ia adalah pagar yang melindungimu dari kehancuran yang mungkin tidak kamu sadari. Ketika kamu memahami bahwa setiap aturan lahir dari keadilan dan kasih sayang, cara pandangmu berubah. Kamu tidak lagi melihat kewajiban sebagai tekanan. Kamu mulai melihatnya sebagai perhatian. Kamu tidak lagi merasa diawasi untuk dihukum, tetapi dijaga untuk diselamatkan. Semakin kamu memahami ini, semakin kamu menjalankan syariat dengan cinta, bukan keterpaksaan. Kamu taat bukan karena takut semata, tetapi karena yakin bahwa apa yang Allah tetapkan selalu yang terbaik bagimu. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, hatimu menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi merasa dirugikan oleh takdir. Kamu percaya bahwa keadilan Allah sempurna. Kamu yakin bahwa kasih sayangnya lebih luas daripada kesalahanmu. Dan dalam keyakinan itu, kamu menemukan kedamaian. Karena kamu tahu, tidak ada satupun aturan yang ditetapkan untuk menyakitimu. Semuanya ditetapkan untuk menyelamatkanmu. Ketaatan sejati bukan sekadar melakukan perintah, tetapi melakukannya dengan hati yang tunduk. Kamu bisa saja sholat tepat waktu, bersedekah dengan jumlah besar, atau membaca doa setiap hari. Tetapi pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah hatimu benar-benar hadir di dalamnya? Gerakan bisa terlihat, ucapan bisa terdengar, tetapi niat hanya diketahui olehmu dan Allah. Disitulah letak rahasia yang paling dalam. Ikhlas adalah ruh dari setiap amalmu. Tanpa ikhlas, amal hanyalah gerakan kosong. Ia mungkin terlihat indah di mata manusia, tetapi hampa di sisi Allah. Seperti tubuh tanpa jiwa, ia berdiri, tetapi tidak hidup. Saat kamu menyadari bahwa Allah melihat setiap niat yang tersembunyi di dadamu, sesuatu berubah dalam dirimu. Kamu tidak lagi terlalu sibuk memikirkan bagaimana manusia menilaimu. Kamu tidak lagi gelisah ketika tidak dipuji. Kamu juga tidak terlena ketika disanjung. Karena kamu tahu, yang menentukan nilai amalmu bukanlah tepuk tangan manusia, tetapi pandangan Allah. Amal yang dilakukan karena manusia terasa berat. Kamu akan terus menunggu pengakuan. Kamu akan kecewa ketika tidak dihargai. Kamu akan lelah ketika tidak diperhatikan. Namun amal yang dilakukan karena Allah terasa menenangkan. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, hatimu tetap damai. Bahkan ketika tidak ada yang memuji, kamu tetap merasa cukup. Ikhlas membuatmu bebas dari ketergantungan pada penilaian makhluk. Tetapi keikhlasan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia dilatih setiap hari. Ia diperjuangkan dalam diam. Saat kamu memilih tetap berbuat baik meski tidak ada yang tahu. Saat kamu menahan diri untuk tidak menceritakan amalmu demi mendapat pujian. Saat kamu menghapus keinginan hati untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Itulah latihan yang sebenarnya. Ria tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar. Kadang ia hadir sangat halus. Kamu merasa ingin dipandang sebagai orang soleh. Kamu ingin orang tahu bahwa kamu rajin. Kamu ingin terlihat kuat dan sabar di hadapan manusia. Disitulah kamu diuji.
Apakah kamu beramal untuk dipuji atau untuk mendekat kepadanya? Apakah kamu bersedekah agar disebut dermawan atau agar hatimu bersih? Apakah kamu sabar agar terlihat tegar atau karena kamu percaya pada pahala yang dijanjikan? Keikhlasan seringkali terasa sunyi, tidak ada sorotan, tidak ada pengakuan, tetapi justru dalam kesunyian itu, hatimu sedang dibentuk. Ketika kamu berhasil menjaga niatmu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ketaatan tidak lagi terasa seperti beban yang harus kamu pikul. Ia berubah menjadi kebutuhan yang kamu rindukan. Kamu tidak lagi beribadah karena takut kehilangan pahala, tetapi karena kamu rindu kepada Allah. Kamu tidak lagi taat karena khawatir pada hukuman, tetapi karena kamu ingin dekat. Dan ketika hatimu bersih, ketaatan berubah menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun, kebahagiaan yang tidak terguncang oleh penilaian manusia, kebahagiaan yang tumbuh dari keyakinan bahwa Allah menerima amalmu. Rahasia terbesar dalam perjalanan imanmu bukan terletak pada banyaknya amal, tetapi pada dalamnya niat. Karena satu amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa lebih berat timbangannya daripada banyak amal besar yang dicampuri ria. Maka jagalah hatimu. Setiap kali kamu beramal, tanyakan pada dirimu, untuk siapa aku melakukannya? Jika jawabannya adalah untuk Allah semata, maka kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Dan ketika kamu sampai pada tahap di mana kamu tidak lagi peduli pada pujian manusia, tetapi hanya peduli pada ridhonya, disitulah kamu merasakan manisnya ikhlas. Itulah rahasia yang membuat ketaatanmu hidup. Puncak perjalananmu sebagai hamba bukanlah ketika kamu memahami seluruh rahasia kehidupan. Bukan ketika semua pertanyaanmu terjawab. Bukan pula ketika setiap takdir terasa masuk akal. Puncaknya justru ketika kamu percaya kepada Allah meski belum memahami semuanya. Ada fase dalam hidupmu ketika kamu ingin mengerti alasan di balik setiap kejadian. Mengapa doa belum dikabulkan? Mengapa ujian datang bertubi-tubi? Mengapa kehilangan terasa begitu menyakitkan? Kamu ingin penjelasan. Kamu ingin kepastian. Kamu ingin semua terasa jelas. Namun, perlahan kamu belajar. Tidak semua hal perlu kamu pahami untuk bisa kamu terima. Di titik itulah kesadaranmu tumbuh. Kamu berhenti sibuk mempertanyakan takdir, bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu percaya. Kamu sadar bahwa pengetahuanmu terbatas, sementara ilmu Allah tidak berbatas. Kamu mulai mengganti pertanyaan, mengapa ini terjadi, dengan apa yang bisa aku perbaiki dari diriku. Perubahan itu halus, tetapi dalam. Nikmat yang datang tidak lagi membuatmu lalai, ia membuatmu bersyukur. Kamu tahu, setiap kemudahan bukan sekedar keberuntungan, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Ujian yang datang tidak lagi membuatmu merasa dibenci, ia membuatmu bersabar. Kamu tahu, setiap kesulitan membawa pelajaran yang sedang membentuk jiwamu. Kesempitan rizki mengajarkanmu rendah hati, kehilangan mengajarkanmu keikhlasan, kesulitan mengajarkanmu tawakal. Kamu mulai menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Ia bukan tujuan akhir. Ia hanyalah persinggahan dalam perjalanan panjang menuju Allah. Segala yang kamu kejar di dunia, harta, pujian, pencapaian, perlahan terlihat lebih kecil dibandingkan dengan satu hal, ridhonya. Kesadaran itu membuat langkahmu berubah arah. Kamu tidak lagi berjalan hanya untuk dunia. Kamu berjalan dengan tujuan yang lebih jauh, lebih dalam, lebih kekal. Dan di dalam keheningan doa-doamu, terucap kalimat sederhana yang lahir dari hati yang telah ditempa oleh waktu. Ya Allah, aku tidak selalu mengerti rencanamu, tetapi aku selalu percaya kepadamu. Kalimat itu bukan sekedar ucapan, ia adalah hasil dari perjalanan panjang. Ia adalah tanda bahwa hatimu telah belajar berserah tanpa kehilangan harapan. Di titik ini, hatimu menjadi lebih tenang, bukan karena hidupmu tanpa masalah, bukan karena ujian telah berhenti, tetapi karena kamu tahu siapa yang mengatur semuanya. Ketenangan itu yang dicari banyak manusia. Sebagian mencarinya dalam harta, sebagian dalam pengakuan, sebagian dalam kekuasaan. Namun, kamu menemukannya dalam keyakinan. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Keyakinan bahwa setiap perintah memiliki hikmah, meski belum kamu pahami. Keyakinan bahwa setiap larangan adalah perlindungan. Dan ketika kamu sampai di sana,
sesuatu yang indah terjadi dalam dirimu. Kamu tidak lagi melihat aturan sebagai beban. Kamu tidak lagi merasa diawasi untuk dihukum. Kamu tidak lagi menjalankan perintah karena terpaksa. Kamu melihat semuanya sebagai kasih sayang. Ketaatan menjadi pilihan sadar. Kesabaran menjadi kekuatan. Tawakal menjadi sandaran. Itulah puncak kesadaranmu sebagai hamba, bukan mengetahui segalanya, tetapi percaya sepenuhnya. Dan dalam kepercayaan itu, kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa diguncangkan oleh apapun di dunia ini. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami keyakinan bahwa setiap aturanmu adalah kebaikan. Lembutkan hati kami untuk menerima hikmahmu. Jadikan kami taat bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta. Bimbing langkah kami agar selalu berada di jalanmu. Amin.